Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Amin. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya, Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mari dari Allah katakan, terpujilah Tuhan, amin. Allah Bapa kita baik, Dia berkati kita, Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita, Dia memilih kita
karena kasih karunia Tuhan Yesus. Mari bersama berkata, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Amin. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, Kau sangat baik, baik. Lebih lagi katakan, oh Bapa, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Lebih lagi katakan, oh Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Sekali katakan, Bapa, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Terpujilah Yesus, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saya katakan terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Amin. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia. Mari jemaat Tuhan, angkat suara kita katakan, bukan kebaikanku, amin. Bukan kebaikan kami Yesus, tapi kasih karunia Tuhan. Selamatkan aku. Bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu. Mari lagi, angkat suara kita katakan, bukan kebaikanku, amin. Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Kebenaranku, amin. Bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu. Lebih lagi, lebih sungguh lagi. Oh, bukan kebaikanku, bukan karena kuat kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kebenaranku, amin. Bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidup. Dia baik, mereka syukur-Mu sembah Dia. Oh, Dia baik Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Karena kasih karunia Tuhan, karena cinta-Mu, oh, sembah Dia, syukur-Mu sembah. Sebab Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Mari angkat suara kita katakan. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. All my life Jesus, all my life you have been fair. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been, all my life Jesus, all my life you with every breath that I am, I will sing. Saya untuk semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Mari lebih sungguh lagi. Katakan all my life you have been fair. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath, Jesus, amen. I will sing. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Amin Yesus, sepanjang hidup kami, kebaikan-Mu yang terus melimpah atas hidup kami Yesus. Every breath that I am, I will sing. Sekali katakan, all my life you have been fair. I just so good. Every breath that I am able, say I will sing, I will sing of the goodness. Sekali katakan, I will sing of the goodness of God. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat cinta. Terima kasih buat kasih, buat anugerah yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji, meninggikan, melompat bagi nama Tuhan. Dan yang siap meninggikan Raja di atas segala raja di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama berkata, amin. Haleluya. Kasih tos kanan kirinya, katakan Allah kita sanggup.
kuasanya tak pernah berubah. Amin. Allah melakukan segala perkara. Marilah katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan sekali katakan dulu sekarang. Sekali katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Pujian baginya dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab
memberikan persembahan untuk pembangunan sekolah minggu. Saya undang pelayan Tuhan.
hari ini Tuhan berbicara buat kami. Kami rindu Kau melawat kami. Kami hari ini belajar menjadi seorang pribadi yang hormat dan takut akan Tuhan. Bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Urapi kami. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami. Kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Bila Roh Kudus Tuhan yang mengajar kami. Kau yang buka hati kami supaya kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan mengajar kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau hadir bersama kami, melawat kami. Waktu kami beberapa menit ke depan, Tuhan hadir bersama kami dan urapi kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur. Ya, siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Wah, gak terasa kita sudah ada di minggu kedua bulan 3. Hari ini kita akan belajar bersama-sama amanat agung. Amanat agung. Jadi hari ini kita belajar amanat agung ini bukan cuma buat gereja kita. Amanat agung buat semua orang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita semua dipanggil dan dipilih dan ditetapkan menjadi orang percaya. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau hari ini kita sama-sama menjadi berkat buat orang lain. Amin. Coba kita baca Matius. Oke, Matius pasal yang ke-28. Ya, sama-sama kita katakan ayat yang 19 sampai ayat yang 20. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita belajar bersama-sama. Seringkali kita belajar, kita minta terus Tuhan, minta terus sama Tuhan. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Karena tujuan Tuhan bukan cuman kita jadi murid, kita menjadi anak. Bukan cuman itu saja. Tuhan tahu kebutuhan, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu persoalan hidup kita. Amin. Tapi itu bukan yang terpenting dalam hidup kita. Amanat agung yang Tuhan berikan buat kita. Pergilah dan jadikanlah semua apa? Ayo sama-sama. Semua bangsa. Murid siapa? Pak Jajang, Dikson, Pak Ayaung, siapa lagi? Enggak. Tuhan. Itulah tujuan Tuhan buat kita. Tuhan gak tiba-tiba ciptakan kita untuk hanya terima berkat daripada Tuhan. Tapi maksud Tuhan mau jadikan kita sebagai alat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan kita adalah alat Tuhan. Kita adalah Allah Tuhan. Oke. Dari ayat ini biarlah menjadi perenungan buat kita. Hari ini kita akan belajar, kita akan maju, mundur berapa pasal dari ayat pasal ini.
Pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah apa? Gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama-Nya. Hari ini tugas kita, poinnya memberi dampak pada dunia. Amin. Tuhan tidak berkata akan menjadikan. Beda kata menjadikan sama kamu adalah. Beda enggak? Beda. Kalau jadikan, ini bunga tadi enggak jadi bunga, berantakan, saya bisa buat jadi bunga. Itu jadikan. Tapi kamu adalah, berarti udah jadi. Udah jadi. Kalau seandainya ini nggak ada tempatnya, ada air, bisa nggak diminum? Kalau misalkan ada di depan, kan kebetulan lagi hujan, tadi ada banjir itu, bisa nggak diminum? Baru dijadikan, air itu dijadikan jadi satu. Nah, kita adalah, kata firman Tuhan, kita adalah bukan kamu dijadikan. Kita adalah garam. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa hidup kita, Tuhan kasih kita supaya kita menjadi garam buat orang lain. Dunia ini butuh garam. Poin yang pertama, kamu adalah garam dunia. Garam dunia dalam Matius pasal yang kelima ayat 13. Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi garam. Jadi bukan kita cuma jadi orang yang udahlah. Fungsi garam itu apa sih? Seringkali kita pengen jadi sayur kan? Kita pengen jadi bumbu yang lain kan? Dalam satu masakan. Betul nggak? Ibu-ibu coba sekali sewaktu saat ibu-ibu masak, terus kan tuh ngomong gini, pasti yang ngomongnya apa? Masakannya enak kan? Betul nggak? Halo ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu di sini. Halo bapak-bapak yang pernah masak. Soalnya nggak ada ibu-ibu di sini, semua ini bapak-bapak di sini. Pernah nggak? Bapak ibu masak atau ibu-ibu yang suka masak, terus ngomong bilang ini, yang ngomong apa? Yang masaknya siapa ya? Benar nggak? Kalau masakannya enak, kokinya siapa? Kita nggak pernah nanya, tadi pakai bumbu apa ya? Enak banget ya. Nah, seringkali Tuhan mau ngajarin kita. Ayo, kita bukan banyak berbicara, tapi mari kita berikan dampak yang baik. Amin. Garam itu nggak pernah dia bersaksi buat dirinya. Kalau nggak ada saya lu nggak makanannya nggak enak, nggak pernah. Dia cuman diam. Tapi coba, saya bawa garam nih.
saya bawa garam. Kalau tanpa garam, makanan semua yang kamu bilang ini, sayurnya mahal, misalkan belinya dari Hong Kong, misalkan belinya dari Amerika, higienis dan lain sebagainya, pokoknya wah ditanamnya, dirawat benar-benar. Tapi kalau nggak ada ini semuanya hambar. Tuhan mau kita jadi garam. Tuhan nggak perlu kita jadi artis di depan. Tuhan nggak butuh kita jadi orang yang hebat. Tuhan cuma butuh kita jadi garam. Amin. Next. Garam sebagai pengawet. Garam memang baik, tetapi jikalau garam menjadi hambar, dengankah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi harus jadi pengawet. Kadang-kadang kita bukan mau jadi pengawet, kita pengen jadi pahlawan. Benar nggak? Benar tidak? Yang senyum-senyum. Kadang-kadang kita suka jadi pahlawan, bukan kita jadi pengawet. Dunia membutuhkan kita. Dunia hari ini membutuhkan Bapak Ibu yang ada di sini. Jangan kita jago di gereja saja. Amin. Kadang-kadang kita di gereja kita ketemu orang salam, tapi di luar sana orang bilang ini, ting-tingan lihat mukanya juga enak gitu. Tuhan mau hari ini kita belajar bersama-sama. Ayo kita cari pengawet yang bisa mengawetkan orang lain. Dengan kita jadi berkat buat orang lain. Orang lain yang sudah hampir meninggalkan Tuhan. Nah kalau kita hadir di sana kita jangan jadi pengawet. Malah kita tambah-tambahin orang di luar sana. Di tempat kita kerja, di tempat kita berpendidikan, di dunia usaha kita. Orang lari. Atau jangan-jangan kita juga ikut. Jadi bukan jadi pengawet. Tapi malah kita juga ikutan di sana. Nah, hari ini ayo kita belajar. Jadilah garam yang mengawetkan. Hidup kita harus jadi garam yang bisa mengawetkan orang lain. Dunia membutuhkan kehadiran kita di sana. Kehadiran kita. Kita memperhatikan mereka, melihat mereka. Tuhan tidak butuh kita siapa kita. Tapi Tuhan butuh kita sebagai seorang yang menjadi garam buat orang lain. Itu yang Tuhan butuh hari ini. Kata firman Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah bagaimana kita mau jadi murid kan, memuridkan orang lain? Orang lain melihat kita aja udah enak. Kita nggak jadi barang yang mengawetkan orang lain. Saya pernah jual ikan dan saya tahu kalau musimnya susah ikan, itu harus diawetkan. Itu harus beli. Karena laut kalau udah musim biasanya bulan 4 itu kalau udah angin gede, orang nggak melaut. Jadi bulan 2, bulan 3 itu orang udah mulai ngumpulin sebanyak-banyaknya. Dan di sana dia namanya di kampung ya, mana ada freezer? Nggak ada freezer. Cuma adanya ember, bokor yang gede. Itu disimpan. Itu cuma adanya itu. Nggak ada lagi yang lain. Mungkin sekarang ada, tapi zaman saya nggak ada kulkas. Cuman buat orang-orang yang punya orang-orang yang bisa beli kulkas. Karena mau pakai kulkas juga nggak ada listrik. Iya nggak ada listrik mau pakai apa, kulkas juga mau colok di mana? Mau colok di pohon pisang? Enggak kan? Jadi beli garam, disiramin semua di atas.
Kenapa? Biar bisa bertahan, biar nggak busuk. Karena ikan segar itu cuma kalau udah kena angin 2 hari, 2 jam, 2-3 jam, udah lebih dari itu, udah mulai kerasa. Perutnya itu udah mulai, kalau ditekan udah mulai agak masuk ke dalam. 12 jam aja udah rusak kalau nggak dikasih garam. Nah, pengawetan. Hidup kita juga harus jadi pengawet buat orang lain. Kita jadi tempat orang lain mengungkapkan rasa kesedihannya atau masalahnya. Ayo kita jadi pengawet di sana. Dia sedang sakit hati, putus asa. Kita hadir di sana jadi pengawet. Amin. Yang berikut, next. Harus memberi rasa. Kolose 4 ayat 6a, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Memberi rasa dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hadir di sana orang lari, karena kita nggak beri rasa. Rasa apa yang kita kasih? Rasa sayang, rasa apa lagi? Atau kita kasih sesuatu yang orang nggak suka dengan kita. Kita di sana cuma jadi orang-orang yang bisa membawa konflik. Tapi kita berikan rasa kepada orang lain. Kasih tahu segini karena memberi rasa. Ayo kasih tahu. Jangan lihat saya, jangan menonton ke saya. Tapi hari ini kita belajar bersama, kita beri rasa. Orang lain kalau dekat dengan kita senang, kalau nggak mau jauh-jauh dari kita. Nah itu memberi rasa. Kalau orang udah ini, wah ini sih itu muncul ya, kabur gitu. Nah itu udah. Kita harus perlu pertanyakan hidup kita sebagai itu anak-anak Tuhan nggak? Kita sebagai garam nggak? Halo? Kalau hari ini kita masih ada di situ, yuk kita bertobat. Semua kita butuh pertobatan, amin. Pendeta juga bukan malaikat, butuh bertobat setiap hari. Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu juga adalah saksi-saksinya Kristus. Kalau kita jadi saksi, kita nggak diberikan rasa kepada orang lain. Orang dunia mau lihat apa dari kita? Di gereja kita ngomong saya adalah anak Tuhan, tapi di luar kita nggak jadi anak Tuhan. Orang mau datang dekat dengan kita lari. Jadi hari ini kita mari beri rasa. Ya, sekali lagi beri rasa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap hatiku. Haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan Kaulah segalanya. Kaulah segala di dalam hidup. Kepercayaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang selama hidup, mengasihimu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh,
kebenaran-Mu itu bahagia. Memuliakan Bapa dan Raja-Ku. Jadi yang pertama apa? Jadi apa? Apa? Ya, yang pertama pengawet, yang kedua memberi rasa. Jadi hari ini kita harus memberi rasa kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin. Tuhan mau supaya kita jadi garam yang memberi rasa kepada dunia ini. Supaya orang melihat bahwa Yesus ada di dalam kita dan mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya nggak khotbah terlalu banyak sebentar, tapi biarlah itu menjadi rema buat kita. Poin yang ketiga, kenapa kita harus menjadi garam dunia? Sebagai alat pemurni. Orang Yahudi pada zaman dahulu, zaman kuno, itu garam itu harganya setara dengan emas. Karena di zaman itu nggak ada kulkas, yang tadi saya ngomong nggak ada kulkas. Dan orang mau berdagang itu juga harus pakai yang namanya garam. Mereka bisa tukar garam dengan hasil pembelian yang mereka mau beli. Kalau sekarang garam nggak ada artinya kan? Nggak? Hah? Ada. Nah kata orang nggak ada. Siapa yang bilang nggak ada tadi? Kata si ibu, Dedek licik katanya. Biar nih berarti orang ibu perhatikan. Nah hari ini kita belajar. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, terus apa? Kemurahan, terus apa lagi? Kerendahan hati. Oh nggak ada di situ ya? Saya ini Kolose 3 ayat 12. Sorry saya nggak sempat lupa rubah. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Setiap kali kalau kita ada luka, itu kan ada obat buat bersihkan luka. Itu semuanya dari itu garam. Ada campuran garamnya di situ. Jadi begitu pentingnya. Baju yang kita pakai juga ada celupan supaya dia nggak awet. Ada seorang pengusaha, anak muda, umur 32 tahun, 33 tahun, orang Aceh. Dia punya usaha yang namanya garam. Dan dia masukin ke semua, namanya kesehatan, pabrik, buat makanan, dia masukin ke situ. Saya tanya kenapa, saya selama ini mikir, masa sih garam sih kok. Tapi waktu dia cerita, semua butuh. Makanya dia usaha garam. Dia adalah seorang anak muda, dia tahu persis bagaimana. Dan dia udah, mungkin Indonesia dia udah menguasai namanya itu, garam, dia megang. Nah begitu pentingnya garam, alat pemurnian. Waktu kita lihat orang lain luka, yuk kita hadir di sana sebagai garam. Amin. Kita lihat orang yang sedang putus asa, mereka yang sudah tidak punya pengharapan lagi, kita hadir di sana. Amin. Atau jangan kita ngomong, masa lalu. Lagunya apa? Masalahmu apa? Bukan masalahku apa ya? Jangan
Ayo kita hadir di sana. Kita adalah garam. Kita harus hadir di sana. Di mana kita hadir? Di tempat kita bekerja. Di mana tempat kita melakukan aktivitas. Mau di sekolah, mau dimanapun. Ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi garam. Amin. Amin. Jadi marilah kita jadi alat pemurni buat orang lain. Supaya mereka mengalami Kristus. Yang terakhir. Yang terakhir. Belum ya. Masih banyak dong. Ini ada poin yang kedua ya. Kemarin sebelum ini ada Jan. Kamu adalah terang. Terang. Ayo coba kita baca Matius pasal yang kelima ayat 14-15. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia. Sehingga kenapa Tuhan mau kita jadi terang? Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Terang tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Tapi terang itu harus keluar, menerangi orang-orang yang sedang mengalami kegelapan di sana. Terang berfungsi untuk menunjukkan jalan di tempat yang gelap. Terang itu harus disimpan di atas kaki Dian. Tolong klik. Bapak Ibu pernah lihat kaki Dian enggak? Tolong Joy, next. 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 Nanti ini kaki Dian. Inilah kaki Dian. Mundur lagi ya. Biar Bapak Ibu tahu gambarannya. Jadi Tuhan mau, yuk kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita bawa terang itu jangan buat diri kita sendiri. Tapi terang itu biarlah kita bawa pada orang lain. Supaya orang lain melihat Kristus dalam kita. Dan memuliakan Bapa di surga. Tolong semuanya dimatikan. Kenapa harus menjadi terang? Masih ada terangnya. Seandainya kan saya bilang, kalau terang sama terang kan tadi nggak kelihatan. Kelihatan nggak terangnya? Kelihatan nggak? Nggak kan? Jangan ditaruh di bawah gantang. Seringkali kita ada di gereja kita jadi terang. Tuhan mau kita jadi terang. Membawa terang kepada orang lain. Mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Kadang-kadang kita udah di gereja mah udah, tapi kalau di luar kita masih sembunyikan. Saya awal-awalnya waktu saya kerja, karena pendeta, saya takut ngomong saya pendeta. Pendeta tiba-tiba kan harus ada di lapangan, dia biasanya di gereja, tiba-tiba ke sini. Takut. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, yuk kita jadi terang, bukan cuma di gereja. Amin. Terang itu berfungsi untuk menunjukkan jalan di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang.
Terang itu harus disimpan di atas kaki dia. Kalau orang lain melihat, sekalipun ini, tapi waktu ada gelap gelita, orang akan lihat di sini. Oh, ini ada terang. Nah, kita itu adalah pembawa terangnya Tuhan. Bagaimana kita harus hidup? Ayo, tolong nyalakan lagi. Next. Kenapa harus menjadi terang? Efesus pasal yang kelima ayat 8. Memang dahulu kamu adalah, sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu kita belajar, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Di tengah-tengah dunia, bukan di tengah-tengah gereja. Kalau itu di tengah-tengah gereja nggak ada fungsinya. Udah semua orang udah tahu kok. Tapi waktu kita ada di marketplace, waktu kita ada di tempat kerjaan kita, di sekolah, dimanapun, perkumpulan kita harus jadi berkat terang di sana. Kalau kita nggak jadi terang, berarti kita harus jadi orang gelap. Itu ada cuma 2 pilihan. Kalau kita nggak mau jadi terang, kita harus jadi orang gelap. Karena terang sama gelap nggak bisa bersatu. Yang berikut, Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita harus yakinkan hidup kita. Kenapa kita harus menjadi terang? Karena kita adalah anak-anak terang. Lawannya berarti kita adalah anak-anak gelap. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan di sana, jikalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita sudah ada di dalam terang, kita akan dihapuskan dari dosa kita. Amin. Next. Jadi kesimpulannya, tujuan menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama, kita harus memuliakan Bapa. Amin. Bapak Ibu setuju dengan saya? Amin. Matius pasal 5 ayat 16b, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu tujuan Tuhan buat kita. Amin. Kalau kita jadi garam, kita jadi terang. Yang dipermuliakan siapa? Bapa di surga. Ini yang Tuhan mau buat kita. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Ayo kita jadi berkat di sana. Ya, terang sama terang tidak membutuhkan. Tapi mari kita hadir di tengah-tengah dunia yang gelap. Supaya kita menjadi garam. Dan kita menjadi terang di sana. Kita lihat pemancar, Bapak Ibu lihat mercusuar yang di tengah laut. Dia gak pernah kan ngomong ini. Kapal kalau datang nggak ngomong ini kapal, hei kapal, ini lihat sini, nggak pernah kan? Cuma dia berdiri di tengah, tapi mereka melihat, oh ini ada sesuatu yang ada ini, udah dekat pantai, ada karang di situ, hati-hati. Nah kita jadilah mercusuar kerajaan surga buat dunia, supaya mereka melihat kita. Dia adalah anak-anak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan.
pilih menjadi berkat buat kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Bagaikan bencana siap